Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat di tengah pandemi virus COVID-19. Kali ini saya mengajak teman-teman saya yang diamanahi menjadi Ketua Umum Koperasi Mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia untuk berdiskusi tentang koperasi mahasiswa. Oke teman-teman, sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama lengkap, asal Kopma, jabatan di Kopma, asal daerah, dan motivasi ikut Kopma. Namanya Agus Prasetyo, biasa dipanggil Agus, bisa dipanggil Pras, dari Kopma UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Jabatannya Alhamdulillah Ketua Umum. Motivasi, kalau awalnya sih terjebak sih ikut Kopma, nggak pengen aja awalnya, cuman terjebak. Nah, PSDA dulu jebak aku, suruh masuk. Perkenalkan, namaku Agus Triyono dari Lampung, Kopma UIN Radenta Lampung. Motivasinya karena terbawa dari kuliah jurusan manajemen bisnis yang tercimpung, karena berawal dari situ akhirnya saya melihat UKM Kopma ini saya lihat menarik dulu. Mungkin jadi saya jadikan di kampus sebagai materinya. Jadi kalau untuk di UKM-nya sebagai pengimplementasinya gitu, supaya sejalan sih dari kuliah sama UKM-nya. Dulu motivasinya di situ karena pengen belajar dan penasaran juga sama Kopma. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayi Pratiwi, biasa dipanggil Ayi. Motivasi ikut Kopma itu pengen jualan. Dulu cuman pengen konsinyasi aja. Perkenalkan, nama saya Ali Nadi. Saya kelahiran asli dari Jambi, jurusan Tafsir Hadis Kopma UIN Imam Bonjol Padang di Sumatera Barat. Saya masuk Kopma itu benar-benar dari awal, dari semester 1 kita udah masuk Kopma. Waktu itu juga sempat memberantas pemikiran teman-teman yang bagus sih. Kan ada teman-teman bilang tuh masih semester 1 itu nggak boleh masuk organisasi. Waktu itu kita buktiin sama teman-teman yang ngomong seperti itu. Buktiin kita semester 1 kita udah berani masuk organisasi. Dan di akademik pun kita buktiin bahwa nilai kita tidak bahwa organisasi tersebut tidak mengganggu nilai kita dalam perkuliahan. Kan saya kan sebenarnya kan jurusan kan bukan jurusan ekonomi. Dan yang banyak masuk Kopma UIN itu rata-rata anak ekonomi ya, terus anak manajemen. Kalau saya pribadi di jurusan Tafsir Hadis, terus kemudian yang tidak pernah belajar ekonomi, jadi saya pas awal masuk kuliah saya pengen belajar ekonomi juga, supaya lebih saya mendapat dua ilmu masuk kampus, ekonomi saya juga dapat, ilmu agama saya juga dapat, makanya saya masuk ke koperasi mahasiswa. Nah, itu yang termasuk salah satu motivasi yang menarik saya untuk masuk Kopma. Oke teman-teman, di sini kalian merupakan anggota koperasi. Bahkan saat ini telah diamanahi menjadi seorang ketua umum. Tentunya semuanya sudah mengerti bagaimana sejarah berdiri koperasinya yang dikelola. Mohon dijelaskan bagaimana sejarah koperasi masing-masing ketua umum. ONY ya, dari berdirinya dulu ya. Itu tanggal 2 Oktober 1982. Jadi sekarang 37 lah. Kita juga sempat digusur 2 kali dari tahun itu. Pertama kan ya dulu kita nggak mendapat tempat seperti sekarang sih. Cuman kita pernah digusur 2 kali.
sebelum akhirnya pindah yang sekarang. Kalau di Gus Yar itu tahun 2008, surat yang kedua. Yang pertama itu 2007. Dulu bukan UNJ namanya. Kita dulu tuh namanya UGM. Kita dulu tuh UGM. Satu univ sama UGM dulu tuh. UNJ kan fakultas keguruannya. Fakultas keguruan UGM. Gitu. Terus mulai tahun 99 itu berubah jadi UNJ. Jadi kita dulu tuh UGM. Berdiri itu sudah dari 1992. Namun dulu itu Kopma UIN ini masih dalam bentuk komunitas. Jadi belum ada legalitas kalau itu UKM Kopma gitu. Nah, kemudian itu vakum sampai berapa tahun gitu, ada 10 sampai 12 tahun dulu. Kemudian ada yang diaktifkan kembali itu di tahun 2013. Nah, di tahun 2013 itu sama, masih prinsipnya itu sama, sempat muncul, kemudian vakum kembali. Karena mungkin mereka gitu ya, dulu pendahulunya mungkin entah berpikirnya gimana, saya juga kurang tahu. Lalu vakum kembali beberapa bulan. Nah, namun dengan beberapa bulan itu ada anggota yang ingin membubarkan UKM Kopma ini gitu. Tapi ada juga anggota yang pengen untuk Kopma ini selalu ada. Singkat cerita kemudian di tahun 2013 akhir kalau nggak salah. Jadi masuk ke tahun 2014. Ini sejarah Kopma kita ini ada di Google juga, kalau masih di setting kemudian ketemu nanti. Nah terus mulai jadinya kan ada yang pengen bubarkan, ada pengen yang tetap bertahan gitu kan. Nah terus tapi di situ ada yang pengen tetap bertahan itu tadi dia buktiin gitu. Karena beliau masih semester 2 dulu awalnya. Di situ dia diamanahkan untuk jadi ketua umum. Karena mereka merasa ada kakak tingkat yang pengen bubarin tadi itu, akhirnya beliau itu dia yang bersikeras untuk kakak tingkat itu tadi biar jadi ketua umumnya. Jadi mereka angkatan yang semester 2 itu tadi, dia yang kerja, dia yang nyari informasi gimana caranya Kopma itu biar hidup, dan yang atas tadi cuma jadi ketua umumnya. Jadi dia kalau untuk membuka acara gitu tugasnya. Kemudian kalau sampai ada surat-surat apa butuh tanda tangan, ya tugasnya gitu aja gitu. Jadi yang gerak itu adik tingkatnya. Nah, kemudian itu di tahun 2014 tadi belum ada RAT ya. Jadi di pengurusan akhirnya di tahun 2014 itu tadi yang semester 2 tadi, karena dia udah semester 4 ya pasal. Nah, jadi dia siap untuk jadi ketua umum. Nah, karena belum adanya RAT di tahun 2014 itu tadi, pertama kalinya ngadain RAT, yaitu rapat anggota tahunan. Terus, begitupun sampai sekarang. Mungkin walaupun ukurannya udah 28 tahun berdiri, tapi vakumnya itu lebih lama, jadi kita ini masih kayak anak bayi gitu. Sampai sekarang masih merintis itu teman-teman. Jadi dari tahun 2015 itu udah mulai menjalankan usahanya. Jadi karena anak kos kayak gitu, karena dulu sempat dimarahin juga sama ibu kosnya, akhirnya ditutup di sana dan kita baru bangun warkop, warung koperasi di dalam kampus. Itu juga kurang berjalan efektif gitu. Singkat cerita langsung masuk ke 2016, 2017 juga kita mengupayakan tempat, dan ini lagi pengurusan saya lagi mengupayakan tempat, tapi ya belum bisa ini mendapatkan tempat perizinan itu karena susah sih perizinan. Dan ini kita mau masukin proposal lagi karena wabah COVID ini kan kampus
disterilkan, jadi belum bisa masukin proposal sampai sekarang. Di Padang itu berawalnya sejarahnya itu dari Koperma Adab. Koperma Adab waktu itu adalah koperasinya di fakultas. Nah, itu koperasi di Fakultas Adab waktu itu. Koperasi Adab itu masih milik Fakultas Adab waktu itu. Koperasi kita pertama kali itu terlahir di Fakultas Adab, dan Fakultas Adab yang waktu itu membuat koperasi mahasiswa itu di tahun 1989. Nah, itu, dan alhamdulillah ketum yang di tahun 1989 itu mereka udah menjadi pembina kita di Kopma. Terus kemudian setelah itu, ini sejarah garis besar ya. Namun setelah itu Kopma kita juga sempat vakum. Setelah peralihan dari Koperma Adab ke universitas waktu itu menjadi UKM, dan waktu itu sempat juga Kopma itu vakum. Nah, itu juga cukup lama vakum. Itu vakum sekitaran berapa ya? Sekitaran 5 tahunan lah vakum waktu itu. Setelah vakum itu di tahun 99 itu Kopma kita bangkit lagi, dan Kopma itu berdiri juga dukungan dari UKM selingkup kampus waktu itu. Dan Kopma kita di kampus itu juga termasuk UKK, yaitu unit kegiatan kampus. Setelah vakum itu juga dukungan dari Dema sih, waktu itu juga ada dukungan dari Dema. Kemudian nunjuk salah satu anggota mereka yang berani untuk mengurus Kopma waktu itu, yaitu sekarang kalau di Kopma menjadi ketum pertama setelah Kopma vakum. Nah, itu namanya kan nama mahasiswanya itu Budiman. Sekarang beliau juga udah kerja di Kopindo. Kalau di UNESA sendiri sejarahnya itu berdiri pada tahun 78, 30 Januari 78. Terus berbadan hukumnya itu tahun 81. Jadi memperingatinya mulai dari tahun 81 itu. Kemudian untuk berdirinya sendiri, Kopma UNESA itu dulu sebenarnya bukan Kopma UNESA, tapi Koperasi Mahasiswa IKIP Surabaya, sama kayak UNY tadi. Terus yang mendirikan Kopma IKIP itu sendiri itu adalah sekelompok mahasiswa yang dapat beasiswa Super Semar kayak gitu. Jadi mereka kayak kerjasama gitu dari beasiswa yang mereka dapatkan untuk mendirikan sebuah organisasi yang berlembaga keuangan kayak gitulah. Pokoknya yang hampir sama dengan koperasi, terus akhirnya berdirilah Koperasi Mahasiswa IKIP Surabaya. Juga pernah digusur itu pada tahun 2013 digusur, terus akhirnya kita kembali lagi berdiri lagi itu bangkit pada tahun 2016 kayak gitu. Kamu anggota Koperasi Mahasiswa. Sudah tahu sejarahnya? Kalau belum, yuk pelajari, karena dengan begitu kamu akan tahu menata masa depan koperasi yang lebih baik seperti apa.